Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ihdina wa ahlana wa qaumana ila siratikal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, as-sa'imin was-sa'imat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita membahas kitab Hayatul Qulub wa Qulub as-Sa'imin an-Mudhajjan, kitab kehidupan hati dan teladan hati orang-orang yang berpuasa, karya Syekh Sa'ad ibn Nasir Asy-Syithri hafizahullahu taala. Pembahasan kita kali ini adalah mengenai tentang sebuah bab yang sangat luar biasa, yakni tentang tafaul, tentang optimis, yang mana sifat optimis ini adalah bagian dari perangai seorang mukmin yang sejati, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya ya, sebagai bentuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Kita sebutkan perkataan beliau Syekh Sa'ad Asy-Syithri hafizahullah taala mengenai bab masalah ini, tafaul, optimis. Kata beliau, fa inna min a'mali qulubis sha'imin allati yataqarrabuna biha lillah an yatafa'alu. Termasuk ibadah hati orang-orang yang berpuasa adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan bertafaul, yakni bertafaul, yakni optimis, ya, memandang positif. Bihaitsu yatafa'alul mar'u an yaghfirallahu lahu fi hadzal syahril karim, syahrul Ramadan. Bagaimana optimisnya orang-orang yang berpuasa? Kata Syekh, yatafa'al mar'u, seorang beroptimis atau bertafaul, an yaghfirallahu lahu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya di bulan yang suci ini, bulan Ramadan. Wa an yatafa'al bi an yustajaba lahu du'a'ah, dan dia juga optimis Allah akan mengabulkan doa-doanya selama ini. Ya. Wa natafa'al aidan an yumahhisallahu dhunubana fi syahri Ramadan. Dan kita juga optimis, kata beliau, ya, berpikir positif bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosa kita semua di bulan Ramadan, serta wa an yataqabbalallahu minna ibadatana, dan kiranya Allah Subhanahu wa taala ya menerima amal ibadah kita. Ya, ini adalah bagian dari bentuk optimis yang bernilai positif, yang mengantarkan seseorang untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada kaitannya dengan bab roja, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat optimis ini sangat ditekankan oleh seorang hamba dalam bab ibadah. Ya, agar tidak kendor, ya, agar tidak loyo, apalagi kita sekarang di penghujung Ramadan. Apakah kita semakin kencang ibadahnya ataukah semakin mundur, ya, semakin loyo, ya, setelah dia kuat ketika di awal-awal Ramadan. Nah, sifat optimis ini yang mengantarkan seorang hamba agar selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian kata beliau mengatakan, idza ammala an-nasu fi fadlillah
ورجوا إحسانه جل وعلا عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير. Apabila manusia mengharapkan tentang karunia Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya, warajau ihsanah, dan mengharapkan kebaikan, kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala di setiap sebab, baik itu sebabnya yang lemah atau sebab yang kuat, fahum ala khair, kata Syekh, mereka berada dalam kebaikan. Ya, karena apa? Karena ini akan mengantarkan dia terus untuk selalu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia memanfaatkan, selalu mengharapkan pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah bentuk dari husnudzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, dan ini adalah hadis qudsi, Allah azza wa jalla berfirman, ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi ma sya. Sesungguhnya ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku terhadapku. Falyadhunna bi ma sya, maka hendaklah seseorang berprasangka kepadaku sesuai apa yang ia inginkan. Kalau dia berprasangka baik kepada Allah, Allah pun demikian akan sesuai prasangka baik tadi. Kalau dia berprasangka buruk kepada Allah, maka balasannya pun juga demikian. Maka ini penting sekali kita untuk bertafaul, ya, optimis terhadap janji Allah subhanahu wa ta'ala. Waja'a fis sahih, telah datang di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, la tiarah, tidak ada tiarah, kesialan dengan hewan burung dan lain sebagainya. Wa khairuha al-fa'al, dan sebaik-baiknya adalah al-fa'al, kalimat yang bagus, ya, optimisme. Wa mal fa'al, akhirnya para sahabat bertanya, wa mal fa'al ya Rasulullah, apa itu fa'al? Optimis. Qal al-kalimah as-salihah yasma'uha ahadukum, yakni kalimat yang baik yang kalian dengar. Ya, jadi kalimat baik itu bisa mengandung doa nantinya, sehingga seorang bertafaul, optimis terhadap apa yang didengar dari kalimat yang baik tersebut. Wa fil hadits, di dalam riwayat lain dikatakan, la tiarah wa uhibbul fa'la as-salih, tidak ada tiarah, kesialan, baik dengan burung ataupun dengan lainnya, wa uhibbul fa'la as-salih, dan aku mencintai ucapan yang baik. Ya, ini dari ajaran Nabi SAW. Apapun yang terjadi, ya, maka kita kedepankan sifat optimis, ya, termasuk dalam menghadapi wabah ini, ya, masa pandemik, kita harus optimis. Insya Allah semuanya akan berakhir, ya, tidak berkepanjangan. Harus memiliki sifat optimis tersebut. Kalau tidak ada, maka yang ada adalah sifat pesimis nantinya. Kalau tidak ada optimis, maka pesimis. Akhirnya kita untuk melakukan aktivitas, ya, aktivitas yang lain, kita akan menjadi terkendala. Kita tidak bersemangat. Karena apa? Karena tidak memiliki sifat optimisme. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya. Di dalam sebuah wafid Tirmidzi, di dalam hadis riwayat Tirmidzi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yu'jibuhu, Nabi terkagum, idza kharaja, apabila keluar, lihajatin, dalam rangka untuk keperluan, an yasma'a ya Rashid, Nabi kagum untuk mendengar perkataan ya Rashid, wahai pembimbing, ya Najih, wahai yang berhasil. Ya, kenapa? Sifat optimisme Nabi SAW yang diajarkan kepada para sahabatnya. Ya, ini diantara sifat beliau, ya, optimisme, dan mengajarkan optimisme kepada kita semua. Wa fi sunan min hadithi Buraidah, di dalam sunan di hadis Buraidah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yatatayyar min syai'. Nabi SAW tidak pernah sama sekali menganggap sial, ya, apapun itu yang terjadi, tidak merasa sial. Wa kana idza ba'atha 'amilan, Nabi SAW apabila mengutus seseorang, ya, sa'ala an ismi, Nabi bertanya tentang namanya. Ya, tanya dulu namanya siapa. Apabila namanya baik,
ya, dan Nabi mengaguminya. Kelihatan dari muka beliau itu sumringah, ya, kelihatan dari muka beliau sallallahu alaihi wasallam sumringah. Dan kalau namanya buruk, Nabi langsung ganti, ya, Nabi langsung ganti. Kenapa? Karena ini adalah sifat optimis yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa idza dakhala qaryatan sa'ala an ismiha. Dan apabila, ya, Nabi SAW masuk sebuah daerah, tanya nama daerahnya ini apa, ya, nama daerahnya ini apa. Kalau namanya baik, Nabi terkagum. Makanya dulu nama Madinah adalah nama Yathrib. Wallahu ta'ala alam, diganti oleh Nabi SAW karena nama Yathrib ini memiliki identik yang negatif, ya, identik yang negatif, sehingga diganti oleh Nabi SAW menjadi nama Madinah. Ini adalah bentuk dari tafaul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum, ya. Wa fi sahih Muslim, di dalam sahih Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ada yang bertanya kepada beliau, "Minna rijalun yatatayyarun." Wahai Rasulullah, di antara kami ada seorang yang suka merasa sial. Ya, tatayyar itu diambil dari kata kalimat toir, kalimat burung. Jadi dahulu orang Arab pada zaman jahiliyah, apabila ingin safar atau ingin melakukan keperluannya, mereka menerbangkan burung, ya, menerbangkan burung. Apabila burungnya belok ke arah kanan, berarti itu pertanda baik. Apabila burung tersebut belok ke arah kiri, maka ini pertanda negatif atau buruk, sehingga mereka mengurungkan niatnya. Kalau ke kanan, mereka melanjutkan perjalanannya. Yang safar ingin safar, yang walimah segera melakukan walimah. Tapi kalau burungnya belok ke arah kiri, ya, setelah diterbangkan, mereka mengurungkan hajatnya. Dan ini yang namanya tatayyur, sifat merasa sial. Dan merasa sial adalah bagian dari kesyirikan. Ya, nanti kita akan jelaskan. Orang tersebut, minna rijalun yatatayyarun, di antara kami ada seseorang yang selalu merasa sial. Faqal dzalika syai'un yajidunahu fi sudurihim fala yasuddannahum. Ya, itulah sesuatu yang kalian dapati di hati kalian, jangan sampai menghalangi kalian. Jadi orang dikatakan bertatoyur atau tidak, ya, terkadang kita masih ada secercah keyakinan kalau kita ngambil barang ini atau ada tanda ini kayaknya seperti ini, ya. Kayak sebagai contoh, kalau di berbagai daerah kalau mendengar suara burung gagak, ya, atau burung hantu, ada jenazah yang meninggal, kemudian dia melakukan doa wirid dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kepercayaan yang salah, ya. Kalau ada kupu-kupu masuk ke rumah, ada tamu. Kemudian kalau ada tetangga yang meninggal dunia, kemudian tetangga tersebut ada yang sakit, orang yang sakitnya nggak mau keluar bertakziah, takut nanti malaikatul mautnya menjemput dia. Nah, ini adalah keyakinan yang keliru, yang salah. Ya, sebagian lagi nanti kita akan sebutkan, ya, yang lebih modernnya lagi dengan tatoyur dengan angka-angka, angka 13, ya, sampai-sampai ada apartemen di kota besar yang tidak menuliskan lantainya lantai 13. Kenapa? Takut merasa sial. Ini sudah dilarang, ya, sudah dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yasuddannahum, ya. Jangan sampai suatu tersebut menghalangi aktivitas kalian. Kalau Anda terhalangi oleh aktivitas kalian, Anda terhalangi aktivitasnya gara-gara melihat suatu tanda tersebut, maka Anda telah melakukan tatayyur, melakukan perbuatan syirik, yang merasa sial. Waja'a fis sahih, dan telah datang di dalam hadis yang sahih, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW pernah menyebutkan ada di antara umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang
masuk jannah tanpa hisab dan tanpa azab. Semuanya ada 70.000 golongan. Kriterianya adalah setelah disebutkan oleh Nabi SAW, humul ladzina la yastarqun, tidak minta ruqyah, wala yatatayyarun, tidak merasa sial, bernasib sial, wala yaktawun, ya, dan tidak melakukan pengobatan kai ini pengobatan dengan semacam api dan besi, ya, dan itu pengobatan yang mujarab, tidak melakukan itu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka kepada Rabb mereka bertawakal. Ya, lihat kalimat wala yatatayyarun, ay la yatasya'amun, tidak merasa sial atau tidak pesimis, ya, tidak merasa sial dengan atau merasa akan mendapatkan nasib yang buruk karena sebab tertentu, ya, karena dia melihat tanda-tanda tertentu. Ya, beli warna merah nantinya bawaannya marah. Perempuan kalau memilih gaun yang warnanya ungu nanti akan menjadi janda misalkan. Maka ini adalah persepsi yang salah, persepsi yang keliru yang telah dilarang dan telah dijadikan batil oleh agama Islam, ya. Lihat di sini kalimat la yatasya'amun, mereka tidak pesimis, tidak bernasib sial, tidak merasa sial. Fa idza nuhiya 'anit tasya'um dalla dzalika ala masyru'iyyati diddihi ala wa huwa tafaul. Apabila kalimat tasya'um, pesimis atau merasa sial, ya, itu dilarang, berarti, ya, menunjukkan bahwasannya kebalikan dari pesimis, yaitu optimis, itu sangat disyariatkan oleh agama kita semua, ya. Ikhwani fiddin, Azzani Allahu wa iyyakum. Tadi kita katakan bahwasannya optimis adalah bagian dari husnudzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, tatkala seseorang berbuat atau merasa sial, merasa bernasib sial, akan mendapatkan nasib yang buruk, ya, pesimis, berarti dia telah bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis tadi, hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Aku sesuai prasangka hambaku terhadapku, maka falyadhunna bi ma syaa. Hendaklah kalian berpikir, ya, berprasangka kepadaku terserah kalian. Ya, jadi hati-hati. Tatkala seseorang berbuat pesimis, maka sejatinya dia telah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa seseorang tatkala optimis itu berprasangka baik kepada Allah? Di sini disebutkan wal mu'min ma'murun bi husni dhanni billahi ta'ala ala kulli hal. Seorang mukmin diperintahkan untuk selalu husnudzan kepada Allah di setiap keadaan. Ya, harus ada itu husnudzan kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah di setiap keadaan, baik itu keadaan yang baik ataupun keadaan yang buruk. Ya, harus berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana at-tafa'ul mahmudan 'inda Allah azza wa jal, dan apabila tafa'ul, ya, optimis itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innal ladzi yuqabiluhu at-tasya'um wa huwa minal umuril madhmuma. Maka kita tahu bahwasannya pesimis adalah sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa min amthilati dzalik, kemudian Syekh memberikan permisalan tentang contoh pesimis yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. An yatasya'amal insanu bil a'dad. Seorang berpesimis atau merasa sial dengan jumlah atau angka-angka tertentu. Tadi, ya, yang kita telah sebutkan, angka 13, ya, angka 3, atau bilangan-bilangan tertentu ganjil. Beda negara atau beda daerah, beda sebutan angkanya. Sampai-sampai, ya, ada nomor pesawat yang tidak mau menggunakan dengan nomor 13.
Ya, ada apa dengan nomor 13 sampai mereka takut dengan nomor 13 ini? Ini bentuk dari tasya'um madhmum, ya, bentuk pesimis yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa sial. Ya, kemudian juga ya, wa min amthilati dzalik at-tasya'um bit-thair. Ya, merasa sial dengan adanya burung, ya, ataupun dari suaranya ataupun yang lainnya. Ya, burung gagak atau burung hantu apabila mendengar suara tersebut ada jenazah. Ya. Dan bentuk lainnya. Awil marda, atau merasa sial dengan adanya orang yang sakit. Ya. Tetangga ada yang sakit, wah, kayaknya bentar lagi saya juga bakalan kena. Artinya dia memang ada penyakit menular dan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia berprasangka bahwasannya ini terjadi bukan karena takdir Allah, karena si fulan tadi yang sedang sakit. Makanya ini dibatalkan atau dijadikan batil oleh al-Islam. Ya, atau tadi yang pernah kita sebutkan bahwasanya ya, kalau di daerah saya itu kalau ada orang yang meninggal, kemudian tetangganya ada yang sakit, maka orang yang sakit tadi nggak mau keluar dari rumahnya, dikunci rapat rumahnya. Agar apa? Agar penyakit yang ia derita sampai meninggal tadi, ya, itu tidak menular ke dirinya. Ini adalah bagian dari tasya'um, ya, dari pesimis dan merasa sial, dan ini adalah bagian dari kesyirikan dan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ya, wa hadza minal umuril muharramah. Dan sudah tentu kata beliau ini adalah perkara yang haram dalam syariat. Wa tatayyur innama yadurru man ashfaqa minhu wa khaf. Perlu diketahui kata beliau Syekh Hafizahullah taala, perasaan sial ini sesungguhnya akan memberikan madarat kepada siapa? Kepada orang yang takut, yang was-was dan meyakini dengan keyakinan yang luar biasa, sehingga Allah timpakan keyakinan tersebut menjadi seakan-akan suatu yang terjadi benar. Dan ini adalah bentuk azab. Ya, tatkala seseorang meyakini apa yang ia yakini dari sesuatu yang batil, seperti tatayyur, merasa sial, maka bentuk azabnya adalah Allah gantungkan dia hatinya kepada sesuatu yang ia takutkan tadi. Ya. Di dalam man ta'allaqa bi ghairillah wukila ilaihi, man ta'allaqa bi syai'in wukila ilaihi. Barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada sesuatu, maka Allah akan gantungkan dia kepada sesuatu tersebut. Dia akan ketergantungan. Ya, dia kalau tidak menggunakan jimat, dia nggak berani keluar dari rumah. Kenapa? Karena akan dihantui rasa sial. Ya, akan dihantui dengan rasa nasib buruk yang akan datang. Kalau dia, ya, seperti contoh, ya, tatoyur bi syahr, merasa sial pada bulan-bulan tertentu, biasanya bulan Safar ini. Banyak orang nggak mau safar, nggak mau melakukan perjalanan di bulan Safar. Takut apa? Takut ada musibah, nanti kecelakaan, nggak bisa pulang ke rumah kecuali dalam keadaan sudah dibungkus kain kafan. Nggak mau mengadakan walimah pada bulan Safar, nanti rumah tangganya nggak langgeng, terjadi percekcokan antara dia dengan istrinya atau dia dengan suaminya, terjadi perceraian. Kenapa? Karena melakukan walimah di bulan Safar. Ini adalah bagian dari at-tatayyur, merasa sial, tasya'um, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dijelaskan bahwasannya tatayyur itu akan madarat, memberikan efek yang negatif kepada orang yang was-was dan takut kepadanya. Wa amma man la yubali bihi, adapun orang yang tidak peduli, ya, tidak menjadikan itu adalah sesuatu yang berefek, walam ya'ba bihi syai'an fa innahu la yadurruhu al-batta. Maka yang seperti ini yang tidak akan menimpanya. Karena apa? Karena dia menggantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan
Tatoyur adalah bagian dari kesyirikan. Mengapa dikatakan bagian dari kesyirikan? Karena dia tidak bertawakal kepada Allah. Tawakal adalah bagian ibadah. Dan ibadah tidak boleh diselewengkan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Tatkala dia menaruh harapannya kepada sesuatu selain Allah, maka sesungguhnya dia telah melakukan tawakal kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini ada unsur kesyirikannya. Ya, menaruh harapan kepada benda-benda pusaka, menaruh harapan kepada keris-keris, ya, kepada barang-barang yang dikeramatkan. Maka ini adalah bagian kesyirikan, diantaranya juga adalah tatayyur, ya, merasa sial, ya. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, di antara madarat tatayyur adalah min ilqa'is syaitan al-wasawis fi qulubil ibad. Ini adalah was-was syaitan, gangguan syaitan yang dijalarkan, ya, yang disalurkan kepada hati orang hamba. Sehingga perasaan orang yang selalu bertatayyur itu was-was terus. Enggak tenang, panikan. Ya, kalau enggak bawa benda pusakanya tersebut, dia enggak bisa keluar rumah. Kalau dia enggak pakai jimatnya, enggak bisa ngapa-ngapain. Di kamar terus. Ya, takut. Ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Berbeda sama zaman sekarang, seperti zaman pandemik ini, kita nggak keluar pakai masker karena masker bukan jimat. Ya, kemudian ada orang yang keluar nggak pakai masker, takut, ya wajar, karena itu sebab yang konkret. Ya, sebab yang dianjurkan, dan kita diperintahkan untuk menggunakan masker di saat wabah seperti ini. Nah, tapi kalau orang nggak keluar rumah gara-gara nggak menggunakan jimatnya, ini yang rancu, ya, ini yang tidak masuk akal, ya, makanya dikatakan sebagai syirik. Dia telah bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kehidupan orang yang bertatoyur, ngapa-ngapain pun akan takut, nggak berani melangkah, selalu dirundung oleh ketakutan dan kepanikan. Ya, tidak bisa berinovasi, ya, selalu harus melakukan sesuatu yang sekiranya tidak akan menimpa dia. Berbeda dengan orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ia serahkan seluruh perkaranya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga, ya, apa yang ia lakukan, ya, itu benar-benar, ya, atas dasar pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia yakin akan pertolongan Allah. Ya, ia yakin bahwasanya Allah akan menjaganya, sehingga kemanapun ia bebas untuk bebas untuk keluar rumah, ya, bebas untuk melakukan aktivitas, ya, karena dia bertawakal kepada Allah, karena dia yakin dengan janji Allah, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka fahuwa hasbuh, maka cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sebagai pencukupnya, pelindungnya. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Terakhir, bagaimana cara kita agar tidak bertasyaum, ya, tidak pesimis dan tidak merasa sial. Yani obatnya adalah dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di dalam sebuah hadis, falyudhibhu bittawakkul, ya. Terkadang kita ingin melakukan sesuatu, ya, mungkin karena efek dari zaman sebelum hijrah, kita keyakinan tentang tatoyur itu sangat kuat di hati, sehingga ada efek-efek yang masih menjalar. Maka kata Nabi SAW, falyudhibhu bittawakkul, maka teroboslah keyakinan tersebut dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam riwayat lain dikatakan, at-tiyaratu syirk, tiarah, merasa sial, adalah bagian dari kesyirikan. Dan dhabitnya orang melakukan tiarah atau tidak adalah sabda Nabi SAW, man radathu at-tiarah min hajatin faqad asyrak. Barang siapa yang terhalangi dari hajatnya karena dia berkeyakinan tiarah, maka dia telah berbuat syirik. Artinya begini, sebagai contoh, ada seorang wanita ingin membeli kain. Ya, ternyata kain yang ia lihat itu, kain yang ia lihat tersebut, ya, ia menyukainya.
Cuman dia nggak jadi beli kain tersebut karena warna kainnya warna ungu, ya. Dan dia berkeyakinan sebelumnya bahwasannya kalau memakai warna ungu dia akan menjadi janda. Akhirnya tidak jadi beli itu kain. Maka orang tersebut telah melakukan tiarah atau tatayyur, merasa sial, dan ia telah berbuat syirik, ya. Dan syiriknya bisa menjadi syirik besar atau syirik kecil, tergantung. Kalau syirik besar, apabila dia berkeyakinan bahwasannya benda tersebut itu memiliki pengaruh di luar batas Allah Azza wa Jalla, maka ini syirik besar. Kalau syirik kecil adalah itu hanyalah sebab, tapi Allah yang mengaturnya. Itu syirik kecil, na'udzubillah. Maka bagaimana? Beli itu kain, ya, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man radathu at-tiyarah min hajatin faqad asyrak. Barang siapa yang melakukan, barang siapa yang terhalangi dari hajatnya karena berbuat tiarah, merasa sial, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. As'alullah azza wa jal an yuwaffiqana wa iyyakum khairad dunya wal akhirah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenankan kepada kita semua taufik dan inayahnya kepada kita, dan memperkenankan kita semua agar Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menerima semua amal ibadah kita baik di bulan Ramadan atau di bulan sebelumnya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.